Mana Mbak Yuliana? Saya tunggu sebentar. Ada waktunya nih, ada durasi waktu ya? Ya, 40 menit. Belum masuk lagi. Sebentar, saya kabarin Mbak Yuliana dulu. Iya. Jadi pengetahuan yang sempurna itu tadi kembali ke yang gua. Aku ketika aku memiliki pengetahuan yang sempurna, ini contoh. Aku tahu gua itu yang terletak di sana adalah gua yang aman. Kenapa? Karena aku pernah ke sana. Atau kemudian ada orang yang pernah menyampaikan bahwa gua itu baik-baik saja, tidak ada binatang di dalamnya, tidak ada istilahnya eh, bahaya yang akan mengganggu kamu. Sehingga kalau kamu mau berlindung di gua itu, insya Allah akan aman misalnya. Jadi aku memiliki informasi yang sempurna, pengetahuan yang sempurna tentang sesuatu. Ya, aku mengambil keputusan, aku akan berteduh dan berlindung ke dalam gua tersebut. Tapi yang jadi soal adalah ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang sesuatu. Jadi kita tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang sesuatu, akan ada dua muncul keputusan, gitu ya. Muncul dua keputusan, mau masuk atau tidak masuk. Itu kita sebut syak. Gitu. Terus kemudian kita mulai berhitung, ya, membandingkan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang pernah kita terima tentang gua. Gitu. Oh, gua yang aman itu ciri-cirinya begini. Gua yang kandang binatang, kandang beruang itu ciri-cirinya begini. Ketika aku mendapati bahwa sekalipun aku belum pernah masuk, tapi aku memiliki pengetahuan bahwa yang namanya yang namanya kandang beruang itu guanya ciri-cirinya seperti ini. Ini terverifikasi di realitas, aku nggak akan masuk ke sana. Sekalipun aku tidak memiliki pengalaman, akhirnya aku tidak melakukan pembuktian secara langsung masuk ke dalam gua tersebut. Tapi informasi sebelumnya aku sudah mendapatkan informasi bahwa ciri-ciri kandang beruang itu begini dan begitu. Contoh, oh ada tai, ada beraknya beruang, oh ada sisa-sisa makanan di depan mulut gua itu misalnya. Jadi tetap akhirnya keputusan iya atau tidak, gitu. Basicnya pengetahuan, basicnya keyakinan, ya aku yakin aku tidak akan masuk. Ya aku yakin aku akan masuk. Aku yakin ini aman. Ini aku yakin ini tidak aman. Kalau kemudian dalam ketidakyakinan, ragu dalam keraguan, aku tetap mau masuk, itu udah ngomongin tentang spekulasi. Itu udah kita ngomongin tentang siap menempuh resiko. Ada konsekuensi logis yang akan diterima dari dua itu. Ada perjudian ya, aman tidak aman. Itu kalau menurutku di sana. Dan bahkan mengambil keputusan dalam keraguan, itu juga kan basisnya juga pengetahuan. Aku sih melihatnya tetap akhirnya basis pengetahuan. Persoalan sumber pengetahuannya dari mana itu soal lain loh ya. Ya. Yang jadi rumit itu kan ketika syarat keyakinan ini, tadi kan ada sumber pengetahuan, ada informasinya itu sendiri, dan ada receiver-nya kan, penerimanya. Nah, ketika sumber pengetahuan, oke lah ada parameter-parameternya. Informasinya sendiri juga bisa diteliti dengan parameter-parameter. Tapi ketika terkait dengan subjek penerima,
ini sesuatu menjadi rumit karena sifatnya subjektif kan, gitu. Syarat-syarat subjektif. Mungkin tadi bisa diobjektifkan dengan akal sehat, dia sadar gitu kan. Tapi kenyataannya orang yang sadar, punya akal sehat, itu ketika menerima dari sumber yang sama dan informasi yang sama, itu bisa menghasilkan dua keyakinan yang berbeda gitu. Artinya kan berarti permasalahannya ini di si subjeknya gitu. Yang mana ini jadi pertanyaannya apakah itu memang masalah selera saja, masalah kehendak bebas, orang bebas meyakini manapun meskipun sudah jelas-jelas misalkan fakta di depan mata, tapi dia bisa memilih untuk meragukannya gitu. Jadi pilihan pribadi aja gitu yang membuat determinan itu jadi tidak lagi sedeterminan itu gitu. Oh iya, iya. Loh, kan pada akhirnya disitulah titik titik adilnya menurutku. Gini loh, kalau kita ini kita lompat-lompat tidak apa-apa ya obrolan kita ya. Ya, Nah, nggak apa-apa. sekarang misalnya gini, kenapa sampai ada istilah orang kafir, ada istilah orang fasik, istilah orang munafik, istilah orang bodoh, ada istilah orang andir, ada ini itu beda-beda semua. Itu. Ada yang kemudian memiliki kesadaran, ada memiliki pengetahuan dan sudah tahu yang benar mana, tapi kemudian dia ambil keputusan untuk kemudian mengingkari itu. Misalnya. Ini kita sebut istilahnya apa? Ada kemudian orang yang kemudian dia apa namanya tahu akan sesuatu, terus kemudian tahu yang benar apa dan dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan, tapi kemudian dia memilih untuk menyembunyikannya atau mendiamkannya. Ada lagi orang yang kemudian eh, apa namanya eh, dia tidak memiliki pengetahuan atas sesuatu itu secara sempurna, tapi dia tetap melakukan aksi-aksi yang kemudian eh, me, apa karena dia pelajari dari orang lain atau sifatnya meniru misalnya gitu. Ada lagi kemudian eh, meniru atau kebiasaan ya. Ada lagi yang kemudian dia itu dengan pengetahuan yang sempurna, dia kemudian sudah mengerti, memahami, dan kemudian dia juga mengeksekusinya. Artinya selaras. Pada akhirnya tingkat perbuatan atau tingkat keputusan atas segala macam informasi apa dan seterusnya itu ya pengolahan tetap ada di subjek. Gitu. Persoalannya dia mau selaras atau tidak, dia mau konsisten atau tidak, konsekuen atau tidak, atau kemudian pertimbangan-pertimbangan lain atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi keputusannya dia. Nah, gitu. Misal contoh, eh, Al-Qur'annya sama, sumber informasinya sama, teksnya sama, misalnya gitu. Terus kemudian yang satunya membunuh, gitu. Yang satunya tidak membunuh. Gitu. Padahal teksnya sama, sumbernya sama. Gitu. Tapi penjelasan atas teks tersebut yang berbeda. Gitu. Ini kan sudah langsung menggeser paradigma tuh, paradigma seseorang. Gitu. Mengubah cara pandangnya seseorang. Atau kemudian ya pada akhirnya tetap subjek lah, tetap si individunya. Dan ini yang menjadikan jauh lebih adil. Gitu. Kalau kemudian determinan itu jadi seperti robot yang sudah diprogram, sudah diprogram, kemudian dimasukkan ke dalam manusia, manusia berlaku seperti robot, determinan itu ya tidak ada ruang kehendak sama sekali, ya apa istilahnya, apalah artinya responsibility gitu misalnya, apalah artinya nilai pertanggungan jawab, kebaikan, keunggulan atau apa istilahnya eh, keburukan atau apa namanya hukuman itu nggak ada fungsinya sama sekali buat nggak ada, nggak akan hadir. Itu menurutku begitu. Justru adilnya itu karena ada proses akal itu tadi mempengaruhi apa karena manusia tahu bahwa itu akan sangat mempengaruhi, maka manusia juga dituntut untuk senantiasa
memperkaya pengetahuannya, memperkaya kualitas dirinya, memperluas wadahnya, kan gitu. Memperbaiki atau kualitas receivernya diperbaiki, di upgrade, jadi mengupgrade terus, sehingga dia akan selalu memperbaiki. Oh, pengetahuanku yang kemarin keliru, gitu kan. Hari ini aku sudah mengupgrade, aku sekarang tahu bahwa informasi yang kemarin itu ternyata korup, data yang masih korup misalnya. Aku sudah memiliki antivirus yang lebih gitu. Oh, antivirus yang lebih oke ya gitu. Maka aku udah nggak perlu lagi menggunakan data itu, karena kalau aku klik juga akan menimbulkan virus lagi di komputer itu misalnya. Jadi kayak gitu loh. Jadi di sanalah kemudian manusia nggak cuma berbicara tentang kuantitas, tapi juga berbicara tentang kualitas. Begitu juga dengan pengetahuan. Pengetahuan itu nggak boleh kita melulu ngomongin tentang kuantitas. Bukan seberapa banyak sumber, bukan seberapa banyak buku yang kita baca, bukan seberapa banyak teks yang kita kuasai, kita hafal itu. Tapi pemahaman akan itu memberikan efek kualitatif atau tidak terhadap diri kita. Menurutku di situ. Nah, di sanalah yang nantinya akan menghasilkan keyakinan yang juga utuh ya, keyakinan yang sempurna akan sesuatu. Misal contoh, tadi aku kembalikan ke contoh yang awal, yang air putih itu tadi. Ketika aku tidak memiliki pengetahuan yang sempurna untuk membedakan antara air putih yang satu dengan yang lain, ada 3 gelas misal, atau 2 gelas lah, yang satunya air mineral, yang satunya Q, gitu kan. Yang satunya misal alkohol murni, kayak gitu. Nah, ini kan serupa semua, ditaruh di tempat. Tanpa memiliki pengetahuan yang sempurna, aku akan menganggap bahwa itu semuanya sama. Tapi ketika aku memiliki pengetahuan yang sempurna, aku pegang, ambil cangkirnya, oh yang ini aku cium, oh alkohol, oh alkoholnya seperti ini, oh ini alkoholnya Q, yang ini oh ini alkoholnya oh ini cium, yang satunya alkohol murni, oh yang ini air putih. Jadi menyempurna, sehingga aku meyakini masing-masing, oh yang ini air putih, air mineral, yang ini Q, yang ini alkohol. Aku memiliki pengetahuan sempurna kan. Sehingga keputusan itu ya, keputusan itu nggak ada hubungannya dengan proses meyakini ya. Aku mau minum Q-nya boleh kan, tapi kan itu berarti sudah kesadaranku yang menggerakkan. Aku mau minum alkoholnya juga silakan, gitu loh. Yang penting itu juga sudah basisnya kesadaran. Itu juga tadi mau minum air mineral juga, itu sudah pilihan sadarku. Itu sudah pilihan sadar yang basisnya adalah keyakinan. Nah, sekarang ya kayak gitu. Ya, sekarang tadi kan kita bahas sejauh ini hubungan atau pengaruh dari pengetahuan terhadap keyakinan. Sekarang kita balik, pengaruh keyakinan terhadap pengetahuan. Karena ada sebagian orang beranggapan keyakinan itu justru menjadi hijab dari kita untuk memperoleh pengetahuan. Karena kita sudah yakin sesuatu, jadi kita tidak bisa lagi menerima informasi lain yang bertentangan dengan keyakinan awal kita gitu. Karena kita sudah kadung yakin X misalkan. Ketika ada informasi Y, kita jadi terhijab dari informasi Y itu gitu. Makanya salah satu metodenya itu adalah lepaskan dulu semua keyakinanmu. Karena kan keyakinan itu sifatnya perasaan ya. Perasaan merasa yakin gitu kan. Aku yakin banget nih misalkan gitu kan. Nah, perasaan-perasaan itu kan bisa mendistorsi objektivitas kita dalam mencerap satu informasi gitu. Jadi seolah-olah keimanan atau keyakinan terhadap sesuatu itu menjadi penghalang bagi kita memperoleh pengetahuan. Itu bisa diterima nggak? Kalau menurut saya tidak selalu bahwa keyakinan itu keyakinan itu jadi dominasi rasa. Artinya begini, ada titik temu antara rasionalitas dengan sisi afektif. Jadi kayak kalau dalam fisika itu ada ada vektor yang pada
garis-garis, ada vektor yang pada akhirnya nanti akan bertemu pada satu titik. Seperti kalau kita berbicara tentang misalnya, menjelaskannya rada sulit. Tapi artinya tidak semata-mata bahwa keyakinan itu didominasi oleh rasa dalam pengertian yang tadi disampaikan Mas Andri. Kalau saya menurut saya sih seperti itu. Artinya tidak selalu keyakinan itu buta pengetahuan gitu loh. Karena seperti tadi yang di awal itu kan pengetahuan bisa menjadi basis terbentuknya keyakinan. Tapi tidak selalu seperti itu, atau pengetahuan itu sebagai satu proses di mana pada akhirnya akan membentuk suatu pengetahuan. Ya. Bisa juga orang ini terus pembeda antara pengetahuan dan keyakinan itu kan ketika yakin itu ada muncul afektifnya gitu, ada rasa yang muncul di situ. Ketika belum yakin kan nggak ada muncul rasa, dia masih informasi aja, entah benar entah salah. Tapi ketika yakin itu sudah muncul pengikatan hati terhadap akal gitu. Jadi kayak ada pertemuan antara akal dengan hati gitu. Pengetahuan itu diafirmasi, diyakini kebenarannya gitu kan. Nah, keyakinan itu kemudian bisa berpotensi untuk mendistorsi kita terhadap informasi-informasi lain, seperti misalnya kita sudah meyakini seseorang itu pembohong misalkan gitu. Dibandingkan dengan yang tidak mengenal dia sama sekali, maka keyakinan itu jadi filtering. Tapi mungkin itu filtering yang bagus juga ya. Artinya Iya. Ya itu iya memang ada fenomena, tapi aku tetap ya, aku masih belum pernah menemukan suatu keyakinan yang lahir dengan sendirinya tanpa pernah dipengaruhi oleh informasi atau pengetahuan yang mempengaruhi orang yang meyakini sesuatu itu. ya. Aku belum pernah menemukan itulah. Jadi misal contoh gini lah, orang meyakini keberadaan, misalnya dia beragama Islam, dia beragama nih, ada dua pandangan dengan kemudian kita contoh salah satunya iman. Iman itu ada di hati, nggak usah diutak atik. Yakin dah, pokoknya yang penting kamu yakin. Ada yang seperti itu, ada yang model doktrinal atau tentang sejarah Indonesia misal, gitu. Kita nggak pernah baca, nggak pernah apa, pokoknya dapat apa, itu pokoknya kamu yakin aja bahwa sekarang ini Indonesia sudah merdeka dan yakin aja itu PKI itu jahat ya gitu kan. Tetap saja nggak akan pernah hadir dengan sendirinya ya gitu loh. Itu ada yang mengkabarkan itu, ada yang mengajari dia, ada wes pokoknya kowe sholat, pokoknya kalau nggak sholat neraka, kamu nggak sholat dosa. Jadi, itu kan sesuatu nggak pernah dikonfirmasi kan, kita nggak pernah ketemu sama neraka nih. Ya. Beda. Iya, Jadi, itu yang mau saya tanyakan itu. Beda dengan misal, pokoknya kamu berbuat baik. Gitu. Kalau itu bisa langsung kita konfirmasi loh. Oh iya, kalau aku berbuat baik, ternyata aku dapat efek positif juga buat aku ya, kayak gitu. Itu ya itu beda. Tapi ketika kita ngomong apa namanya, pokoknya kamu sholat, kamu soalnya kamu mau dapat efek apa terus pokoknya kamu sholat, tidaknya nggak dosa, gitu. Dapat surga, nggak masuk neraka. Nah seperti itu. Padahal kita nggak pernah melakukan. Tapi kemudian yang aku melihat tetap saja di sana ada pengetahuan yang memberikan pengaruh atas lahirnya keyakinan tersebut ya, atau doktrinal itu. Entah itu kemudian menjadi sebuah ketakutan atau kemudian nanti akan terkonfirmasi menjadi sebuah kebiasaan, jadi nyaman dan seterusnya. Tapi sebelumnya pasti ada informasi itu. Terbukti
orang yang kemudian mendapatkan informasi yang berbeda tentang bagaimana neraka surga itu pun juga nggak mesti harus selalu sholat kan. Contoh orang-orang Kristen juga memiliki pemahaman tentang surga dan neraka, tapi mereka juga tidak melakukan sholat karena tidak pernah ada informasi tentang sholat selama panjang hidupnya dia, bagaimana cara mengajarnya dan apa pentingnya sholat dia. Itu juga tidak pernah sampai kepada orang-orang Kristen itu misal. Maka bagi dia untuk menghindari surga neraka itu bukan dengan cara sholat, berbeda dengan Muslim. Jadi tetap ada pengetahuan sebelumnya, kemudian memasukkan informasi tersebut kepada orang tersebut sehingga dia eh, melakukannya, meyakininya atau mengimaninya, atau kemudian menangkap doktrin-doktrin tersebut. Jadi tetap saja itu adalah basisnya tetap pengetahuan. Artinya kan bagaimanapun kita tetap butuh doktrin awal ya. Artinya doktrin awal itu sebagai satu bentuk pengetahuan yang dimana itu akan memantik kita untuk mencari tahu atau menggali lebih dalam lagi. Tinggal nanti kalau dalam runutan proses pendidikan itu pada saat mana kita harus memberikan doktrin awal sebagai pemicu, pada saat mana kita akan membebaskan seseorang untuk dia bereksplorasi. Setuju. Ya. Kalau aku melihatnya ke situ. Jadi memang kalau aku lebih menyepakati seperti itu. Jadi memang dari diskusi kita ini itu melihat ruang dialog itulah salah satu atau mungkin yang harus ditempuh pertama kali ketika kita ingin meluruskan kesalahan keyakinan orang lain ya. Karena yang harus digempur itu atau yang harus disasar itu adalah sisi pengetahuannya itu gitu. Ruang dialog itu bukan dengan cara-cara persekusi atau dengan cara-cara kekerasan, karena keyakinan itu terbentuknya dari pengetahuan gitu kan. Persis. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah pengetahuan harus ditarungkan dengan pengetahuan yang baru, pengetahuan yang lain. Jadi aku setuju dari dialog. Biarkan, contoh kita punya anak. Biarkan si anak ini berdialog dengan dirinya, berdialog dengan pengetahuan barunya. Gitu. Biarkan dia itu berkembang dengan itu. Apakah kemudian itu nanti akan menimbulkan goncangan mungkin, atau akan menimbulkan banyak pertanyaan baru, atau kemudian akan menolaknya, itu soal lain. Itu soal lain. Itu bagian daripada prosesnya dia. Kadar seorang akan berbeda-beda. Gitu. Prosesnya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kemudian dia harus jadi orang gila dulu, gitu kan. Ada yang harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya, misalnya iya. Gitu. Artinya itu hal yang saya pikir normal ya, normal. Yang jadi soal itu ketika input atau cara menginputkan ya, atau cara mendapatkannya sesuatu ini berlebih, wadah ini belum kita kasih lebar, dia masuk dan meludak gitu ya. Jadi ya efeknya kurang baik lah, kurang bagus untuk proses dia istilahnya mengolah pengetahuan yang sudah ada itu. Ya efeknya kadang-kadang terjadi benturan keyakinan yang tidak lagi wajar lah gitu. Ya itu jadi nggak sehat. Yang fair dan sehat itu ketika pengetahuan dibenturkan lagi dengan pengetahuan, dan ketika nanti terlihat sendiri mana argumentasi yang lebih kuat gitu kan untuk meyakini sesuatu gitu. Oke, mungkin saya pamit duluan ya, ini udah malam, udah 1:30. Teman-teman kalau mau sama Mbak Isa kalau silakan. Saya duluan ya. Kalau Mbak Juliana bangun tidur itu kayaknya. Saya belum tidur. Nggak, aku jadi ingat satu hal tentang konsep pendidikan dalam Islam. Katanya sih bahwa 7 tahun pertama itu seorang anak adalah raja. Konsep itulah.
Nah, artinya Imam Ali. saya berpikir ya 7 tahun, anggaplah 7 tahun itu memberikan satu bukan pemahaman ya, satu keleluasaan dalam perkembangan itu untuk berekspresi terlepas dari benar dan salah. Mm-mm. Nah, kemudian pada tahap berikutnya itu kan mulai terjadi dialogis. Di fase 7 tahun berikutnya itu adalah fase dialogis sampai pada akhirnya bukan ya, yang 7 tahun berikutnya adalah fase di mana dia harus tahu tentang apa itu taat. Nah, Perintah kemudian gitu. fase berikutnya adalah fase dialogis di mana dia bisa mengeksplor, bisa mengambil keputusan. Nah, tapi artinya fase-fase itu terpenuhi semua gitu loh. Sehingga tidak terjadi masa di mana orang akhirnya kebalik-balik. Betul. Pada saat masa kecil di mana dia sebenarnya bisa berekspresi secara luas, dia ditekan. Yang terjadi kan kebanyakan seperti itu sekarang. Sehingga pada masa Betul. dewasa, pada masa di mana seharusnya dia mengambil keputusan, mengambil inisiatif, akhirnya dia menjadi seorang apa ya, yang nggak stabil secara emosional, secara pengetahuan dan sebagainya seperti itu. Betul. Betul. Iya, aku setuju itu. Aku sangat